Assalamualaikum, sahabat Langkah Kisah. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama mengucapkan sholawat kepada baginda Rasulullah. Semoga dengan itu hati kita semakin tenang dan penuh berkah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya hanya di Langkah Kisah. Sorotan media makin tajam dalam beberapa minggu terakhir. Nama Mulyono, seorang mantan pejabat pusat, kembali memenuhi halaman depan koran dan trending di berbagai platform. Tapi kali ini bukan karena prestasi atau jabatan, melainkan karena sebuah pertanyaan sederhana yang belum kunjung dijawab. Di mana ijazah aslimu, Mulyono? Awalnya hanya spekulasi kecil. Tapi sejak seorang dosen senior dari universitas ternama di Jogja menyebut bahwa data mahasiswa tahun 1983 memiliki kejanggalan, semuanya berubah. Dalam wawancara eksklusif, ia menyebut ada nama dan nomor induk yang tidak cocok antara arsip universitas dan daftar alumni. Salah satunya adalah nama Mulyono. Tak butuh waktu lama, masyarakat mulai menaruh perhatian. Forum-forum pendidikan, kanal berita, bahkan grup WhatsApp keluarga mulai membicarakannya. Semua ingin tahu, benarkah Mulyono kuliah di sana? Jika iya, mana buktinya? Jika tidak, bagaimana mungkin ia bisa menjabat selama itu tanpa ada yang curiga? Desakan datang bertubi-tubi. Aktivis pendidikan menggelar konferensi pers dan menyatakan bahwa ini bukan sekadar soal ijazah, tapi soal integritas dan keadilan sosial. Mereka menyebut bahwa banyak rakyat kecil gagal mendapatkan pekerjaan karena ijazah mereka tidak memenuhi syarat administratif. Lalu, bagaimana jika ternyata seorang pejabat bisa lolos dengan ijazah yang tak jelas asal-usulnya? Di sisi lain, Mulyono memilih diam. Beberapa kali wartawan menemuinya di rumahnya di Solo, namun hanya mendapat jawaban singkat dari petugas keamanan. Pak Mulyono sedang tidak bisa diganggu. Mohon maaf. Namun masyarakat tidak bisa terus menunggu. Dorongan makin kuat agar Mulyono bicara secara terbuka. Mereka ingin satu hal, tunjukkan ijazah aslimu, secara langsung, di hadapan publik. Permintaan ini menjadi gerakan masif. Sejumlah tokoh mulai ikut bersuara. Bahkan sebagian anggota dewan menyebut bahwa jika tidak ada klarifikasi segera, maka ini bisa menjadi pelanggaran etik serius, bahkan pidana jika terbukti ada pemalsuan. Di tengah tekanan yang menggunung itu, kejutan datang dari Jakarta. Sebuah pernyataan resmi dikeluarkan oleh pihak Bareskrim Polri. Saudara Mulyono telah diminta hadir dalam sebuah konferensi pers terbuka untuk menunjukkan dokumen ijazah aslinya. Ini untuk menjawab keraguan publik dan menjaga kepercayaan terhadap institusi negara. Wartawan langsung merespons. Berita ini menjadi viral. Semua mata kini tertuju pada tanggal konferensi tersebut. Apa yang akan ditunjukkan Mulyono? Benarkah ia memiliki ijazah dari universitas ternama di Jogja? Ataukah ini akan menjadi pembongkaran besar yang mencoreng nama banyak pihak? Waktu terus berjalan, tapi tekanan belum berhenti. Satu bangsa menunggu jawaban dari selembar kertas yang telah terlalu lama disembunyikan. Pagi itu, udara Solo terasa lebih dingin dari biasanya. Awan menggantung rendah seolah menahan sesuatu yang akan segera tumpah. Di sebuah rumah besar bercat krem di pinggiran kota, dua mobil hitam berhenti perlahan di depan pagar. Dua pria berpakaian sipil turun dari mobil. Wajah mereka serius, langkahnya tenang namun pasti. Mereka adalah penyidik dari Bareskrim Polri yang telah ditugaskan untuk satu misi penting. Mendatangi Mulyono. Bel pintu ditekan. Seorang pria tua berpakaian rapi membuka pintu. Ia adalah Mulyono, kini tampak lebih kurus dari penampilannya di masa lalu. Rambutnya mulai memutih, dan sorot matanya tak lagi setajam saat ia duduk di kursi kekuasaan bertahun-tahun lalu. Salah satu penyidik menyodorkan surat resmi. Pak Mulyono, kami datang untuk menyampaikan undangan resmi dari pihak kepolisian. Kami mohon Bapak hadir dalam konferensi pers 3 hari lagi, untuk menunjukkan dokumen ijazah Bapak kepada publik.
Mulyono memandangi surat itu dalam diam. Tangannya gemetar saat menerimanya. Ia membaca cepat, lalu menatap para penyidik dengan mata yang agak buram. Ia tidak banyak bicara, hanya mengangguk pelan. "Baik," katanya lirih. Penyidik itu menambahkan, "Kami hanya ingin kebenaran. Jika memang ijazah itu asli, tidak akan ada yang dirugikan. Tapi jika tidak, Anda pasti tahu apa akibat hukumnya." Setelah itu, mereka pamit dengan sopan. Mulyono berdiri di ambang pintu, memandangi mobil hitam yang perlahan menjauh. Dari balik jendela, seorang perempuan parubaya yang diduga istrinya menatap dengan wajah cemas. Kabar kedatangan penyidik itu menyebar cepat. Wartawan mulai berkumpul di depan rumah Mulyono. Kamera dan mikrofon diarahkan ke pagar, menunggu momen apapun yang bisa mereka rekam. Beberapa bahkan menginap di mobil demi mendapatkan gambar eksklusif. Drone mulai berterbangan, mengintai dari udara. Rumah Mulyono kini seperti panggung yang tak bisa lagi disembunyikan dari mata dunia. Di media sosial, publik terus menyorot kasus ini. Akun-akun pendidikan mulai membuka diskusi terbuka. Sejumlah netizen membandingkan ijazah asli dari universitas ternama di Jogja tahun 1983 dengan foto yang disebut-sebut milik Mulyono. Perbedaan mulai terlihat. Warna latar belakang yang berbeda. Nama rektor pada tahun itu tidak cocok. Stempel dan cap basah terlihat dicetak, bukan ditandatangani. Namun semua itu belum cukup. Yang dibutuhkan publik adalah bukti fisik, langsung dari tangan Mulyono. Di sisi lain, pihak universitas mulai disorot. Seorang dosen yang sempat membocorkan dokumen internal kini diminta memberi klarifikasi. Ia mengatakan bahwa ijazah asli pasti memiliki arsip kembar di bagian akademik, dan semua data bisa diverifikasi. Jika Mulyono benar mahasiswa tahun itu, namanya seharusnya muncul jelas dalam arsip pusat. Namun hingga kini, pencarian masih nihil. Tidak ada nama Mulyono dalam daftar wisuda tahun tersebut. Tidak ada foto, tidak ada skripsi, tidak ada nomor induk mahasiswa resmi atas namanya. 3 hari menuju konferensi pers terasa seperti 1 tahun. Rumah Mulyono dijaga ketat, tapi bisikan tetangga tak bisa dibungkam. Apa dia benar-benar kuliah dulu? Kalau memang asli, kenapa baru sekarang mau ditunjukkan? Jangan-jangan, dia sedang cari cara buat bikin yang baru. Malam harinya, Mulyono duduk sendirian di ruang tamu. Di meja depannya ada sebuah map biru tua. Ia buka perlahan, memperhatikan selembar kertas di dalamnya. Tatapannya kosong. Di luar, kamera masih standby. Drone masih melayang. Dan bangsa ini masih menunggu. 3 hari berlalu dengan ketegangan yang tak menurun sedikit pun. Hari konferensi pers akhirnya tiba. Gedung itu berdiri megah di pusat kota, dijaga ketat oleh aparat bersenjata. Di halaman depan, wartawan dari berbagai media berkumpul. Kabel kamera berseliweran, tripod dan mikrofon berjajar, menandakan bahwa peristiwa hari ini bukan kejadian biasa. Mulyono datang tepat pukul 9 pagi. Ia turun dari mobil hitam dengan langkah pelan. Kemeja putihnya rapi disetrika. Di tangan kirinya, ia menggenggam map biru tua yang menjadi pusat perhatian semua orang. Sorak-sorai dan teriakan kamera langsung menyambutnya. "Pak Mulyono, ijazahnya dibawa ya? Benar itu asli dari Universitas Jogja. Kenapa baru sekarang mau tunjukkan, Pak?" Ia tidak menjawab satu pun. Wajahnya datar. Seorang pengacara mendampingi di sisi kanan, berbisik pendek sebelum memasuki ruangan utama. Di dalam aula, suasana lebih hening namun tegang. Sejumlah pejabat hadir, perwakilan lembaga pendidikan, penyidik Bareskrim, dan 1 profesor dari universitas ternama di Jogja duduk di barisan depan. Mereka semua hadir bukan untuk seremoni, melainkan menyaksikan apakah selembar kertas itu akan menjawab semua teka-teki, atau justru membuka lubang baru dalam sejarah penipuan publik. Penyidik naik ke podium. "Saudara Mulyono, silakan maju. Kami beri waktu kepada Anda untuk menyampaikan penjelasan,
sekaligus menunjukkan dokumen ijazah yang selama ini menjadi perhatian masyarakat. Langkah Mulyono menuju podium terdengar nyaring. Ia berdiri di depan mikrofon, menarik napas dalam-dalam, lalu membuka map itu perlahan. Dari dalamnya, ia mengeluarkan satu lembar kertas dengan bingkai emas di tepinya. Ijazah. Sorak kecil terdengar dari belakang. Kamera-kamera langsung men-zoom. Gambar diperbesar ke layar besar di belakang ruangan. Ijazah itu bertuliskan nama Mulyono, dengan logo universitas ternama di Jogja di bagian atas. Tertulis tahun kelulusan, 1983. Nama rektor, dekan, dan nomor ijazah semuanya tercetak jelas. Tapi ada satu hal yang membuat suasana mendadak berubah. Seorang profesor berdiri dari kursinya. Ia melangkah maju tanpa diminta. "Mohon izin, saya ingin melihat langsung dokumen tersebut," ucapnya tenang. Penyidik mengangguk. Mulyono ragu sesaat, lalu menyerahkan ijazah itu. Profesor itu memeriksa cepat. Kemudian ia meminta layar proyektor menampilkan salinan resmi ijazah alumni tahun yang sama, yang telah ia bawa dari arsip kampus. Dua gambar kini terpampang berdampingan di layar besar. Satu milik Mulyono. Satu lagi milik alumni asli tahun 1983. Dan perbandingan itu membuka segalanya. Logo kampus di ijazah Mulyono terlihat lebih modern. Padahal desain itu baru mulai digunakan tahun 1988. Tanda tangan rektor berbeda nama, bahkan tak sesuai periode jabatan. Cap basah dan nomor registrasi tak ditemukan di arsip pusat kampus. Ruangan langsung riuh. Para wartawan berebut mengabadikan momen. Sementara Mulyono tetap berdiri di depan, diam mematung. Seorang penyidik naik ke podium, mengambil ijazah dari tangan profesor, dan berkata lantang, "Dengan ini kami menyita dokumen ini sebagai barang bukti untuk diperiksa lebih lanjut. Terdapat dugaan kuat bahwa dokumen ini tidak sesuai dengan data resmi universitas." Suara itu bergema ke seluruh negeri. Live streaming yang disaksikan ratusan ribu orang langsung meledak. Netizen mulai menyerbu kolom komentar. Media sosial mendadak penuh dengan potongan gambar perbandingan ijazah. Dan satu nama kembali menjadi pusat perhatian, Mulyono. Hari itu, publik tak hanya melihat selembar kertas. Mereka melihat pecahnya kebohongan yang telah terjaga selama puluhan tahun. Ketika konferensi pers itu selesai, suasana di luar gedung langsung berubah seperti pasar malam. Wartawan berlarian, sinyal internet padat oleh siaran langsung yang berseliweran, dan media sosial dipenuhi berbagai spekulasi. Namun di dalam ruangan, ketegangan masih terasa tebal. Mulyono tetap berdiri di podium selama beberapa detik, seperti kehilangan arah. Tangannya kosong, map biru itu sudah disita. Ia menatap lurus ke depan, namun pandangannya kosong. Pengacaranya berdiri dan menepuk bahunya pelan. Mereka lalu beranjak turun dari panggung, melewati barisan kamera yang merekam tanpa henti. Beberapa awak media mencoba mewawancarai langsung, tapi petugas keamanan memagari jalan keluar. Sementara itu, tim penyidik mulai bergerak cepat. Dokumen yang telah disita langsung dimasukkan dalam kantong bukti resmi. Di ruangan sebelah, sejumlah pejabat dari Kementerian Pendidikan dan perwakilan universitas ternama di Jogja berdiskusi serius. Mereka menyusun laporan lengkap, dengan arsip yang selama ini tersembunyi dari publik. Dan tak butuh waktu lama, ledakan opini meletus. Masyarakat langsung bereaksi keras. Di berbagai kota, mahasiswa menggelar aksi solidaritas. Mereka membawa spanduk bertuliskan, "Ijazah bukan mainan kekuasaan," dan "Kampus kami bukan alat kebohongan." Salah satu organisasi alumni dari universitas ternama di Jogja mengeluarkan pernyataan resmi, mengecam segala bentuk penyalahgunaan nama kampus. "Kami menuntut proses hukum ditegakkan. Jika terbukti ada pemalsuan, maka harus dihukum sesuai undang-undang," bunyi pernyataan itu. Di dunia maya, netizen tak kalah lantang. Banyak yang mulai membongkar jejak digital Mulyono. Pidatonya, makalah akademiknya, dan gelar-gelar yang pernah ia cantumkan di berbagai dokumen publik.
Beberapa orang mulai menyusun garis waktu, kapan Mulyono pertama kali menyebut lulus dari universitas ternama di Jogja, dan bagaimana selama ini semua orang percaya begitu saja. Namun, ada satu kejutan yang tidak disangka siapapun. Seorang mantan pegawai bagian arsip akademik kampus itu mengirim surat elektronik terbuka ke salah satu media. Ia mengaku pernah menemukan dokumen lama atas nama Mulyono yang ditandatangani rektor palsu, dan ketika ia mencoba melaporkannya dulu, atasannya meminta diam. Surat itu menyebar cepat, membuat spekulasi berkembang. Mungkinkah ini bukan kerja satu orang? Apakah ada jaringan yang membantu Mulyono selama ini? Sementara itu, Mulyono memilih kembali ke rumahnya di Solo. Tapi kediamannya kini tak lagi damai. Drone masih berterbangan, pagar depan dijaga aparat, dan wartawan tetap berjaga selama 24 jam. Tetangganya mulai menghindar. Beberapa warga bahkan terang-terangan merasa kecewa. "Saya dulu bangga Pak Mulyono tinggal di sini," ujar seorang bapak tua di wawancara media. "Tapi sekarang saya malu." Di ruang tamu rumahnya, Mulyono hanya duduk terdiam. Televisi menyala, menyiarkan beritanya sendiri. Tapi ia tak menyimak. Di meja depan, hanya ada secangkir teh yang tak disentuh dan amplop kosong bekas map biru itu. Ia menutup mata, seolah ingin melupakan semua. Tapi suara dari layar televisi terus berulang. Pihak Bareskrim menyatakan bahwa kasus dugaan ijazah palsu atas nama Mulyono kini masuk tahap penyidikan mendalam. Malam pun jatuh. Tapi bagi Mulyono, ini baru awal dari malam-malam yang panjang. Sementara publik masih sibuk membicarakan konferensi pers yang mengguncang itu, tim penyidik dari Bareskrim tak tinggal diam. Mereka bergerak cepat menyisir jejak lama, mendatangi kampus tempat nama Mulyono pernah diklaim terdaftar sebagai mahasiswa. Universitas ternama di Jogja itu kini seperti medan penyelidikan. Ruang arsip akademik yang biasanya sepi, kini dipenuhi petugas berpakaian rapi, sarung tangan karet, dan tumpukan berkas. Arsip-arsip tua dari tahun 1980-an ditarik dari lemari logam yang sudah berkarat di pinggir ruangan. Seorang penyidik membuka satu bundel besar daftar mahasiswa tahun 1983. Ia mencocokkan satu persatu, dari huruf depan sampai ke urutan nomor. Tak ada nama Mulyono di sana. Bahkan nomor induk mahasiswa yang tertera di ijazah miliknya tercatat atas nama orang lain. Nurdianto, mahasiswa Fakultas Pertanian. Penyidik lain membuka data wisuda dan buku yudisium. Tidak ada nama Mulyono. Tidak ada foto. Tidak ada skripsi. Tidak ada data akademik yang bisa melacak keberadaan pria itu selama 4 tahun kuliah sebagaimana tercantum di ijazah. Profesor yang sebelumnya hadir di konferensi pers pun dipanggil untuk mendampingi tim. Ia menunjukkan bahwa format ijazah tahun 1983 berbeda dengan milik Mulyono. Tinta yang digunakan tidak sesuai dengan standar percetakan kampus saat itu. Nama rektor dan dekan yang tertera di ijazah palsu berasal dari periode waktu yang tidak tepat. Bahkan tanda tangan rektor tampak dipindai, bukan ditulis langsung dengan pena. Tim penyidik mulai menyimpulkan satu hal. Ini bukan sekadar pemalsuan ijazah. Ini pemalsuan yang dirancang dengan cermat, dan mungkin dilakukan bersama orang dalam. Kecurigaan mengarah pada dua nama. Seorang mantan staf administrasi fakultas dan seorang pejabat lama di bagian akademik yang dulu sempat dinonaktifkan secara mendadak. Keduanya kini dipanggil untuk diperiksa. Sementara itu, kejadian ini mulai merembet ke institusi lain. Beberapa kementerian dan lembaga pemerintahan mulai melakukan audit internal terhadap riwayat pendidikan para pejabatnya. Tak sedikit yang menemukan kejanggalan serupa, meski tak sefrontal kasus Mulyono. Media terus menekan. Salah satu surat kabar nasional memuat headline besar. Berapa banyak ijazah palsu di negeri ini? Di siaran malam, jurnalis investigasi menyuguhkan data mengejutkan. Sejak tahun 2000, ada puluhan kasus pejabat yang menggunakan ijazah palsu, tapi banyak yang tidak sampai ke ranah pidana karena dianggap tak merugikan negara secara langsung. Kini, semua orang mulai menyadari. Satu ijazah palsu bisa membuka kotak Pandora yang lebih dalam.
Di tengah arus besar ini, satu tokoh tetap menjadi pusat sorotan, Mulyono. Ia belum memberikan klarifikasi resmi sejak konferensi pers. Namun kabarnya, tim kuasa hukum telah mengajukan permintaan untuk pemeriksaan kesehatan, menunda kehadiran dalam pemanggilan berikutnya. Tapi masyarakat tidak bisa ditunda. Mereka ingin kebenaran. Dan mereka tidak lupa. Setiap hari, ribuan orang masih menyaksikan ulang tayangan saat Mulyono membuka map biru itu. Tangannya gemetar, wajahnya tegang, dan mata publik tak berkedip menyaksikan apa yang selama ini disembunyikannya. Kini, dengan bukti yang semakin jelas, satu pertanyaan menghantui semua orang. Berapa lama kebohongan ini sudah hidup di antara kita, tanpa pernah ada yang menyadari? 3 hari setelah penyidik menemukan fakta mencengangkan dari universitas ternama di Jogja, publik kembali diguncang oleh bocornya sebuah rekaman rahasia. Sebuah suara terdengar pelan namun jelas, suara pria parubaya yang sedang menelepon seseorang. Kalau sampai ini dibuka, banyak yang kena. Jangan pikir cuma saya. Lembaga itu juga terlibat. Yang ngetik, yang ngecap, semua tahu tapi diam. Rekaman berdurasi 1 menit itu menyebar cepat. Diduga kuat, suara itu adalah milik Mulyono, terekam saat ia masih berada di rumah tahanan sementara. Entah bagaimana rekaman itu bocor, tapi efeknya luar biasa. Kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan dan akademik mulai retak. Tak lama setelah itu, tim Bareskrim mengamankan 2 orang lain, seorang mantan staf akademik dan pensiunan bagian tata usaha. Keduanya diduga kuat berperan dalam proses pemalsuan dokumen akademik. Mereka bekerja dalam diam selama puluhan tahun, dan Mulyono bukan satu-satunya yang pernah mereka bantu. Pengakuan mengejutkan keluar dari mulut salah satu tersangka. Kami pernah buat lebih dari 50 ijazah untuk berbagai orang, mulai dari anggota dewan daerah sampai pejabat kementerian. Semua dengan format mirip. Ada yang dibayar lunas, ada yang dibayar dengan janji jabatan. Pernyataan itu langsung membuka jalan bagi penyelidikan lanjutan. Bareskrim membentuk satuan tugas khusus yang bertugas mengusut praktik jual-beli ijazah palsu di berbagai kampus dan lembaga non-aktif. Sementara itu, tekanan terhadap Mulyono semakin keras. Akhirnya, ia menulis surat terbuka yang dibacakan kuasa hukumnya dalam konferensi pers. Saya hilaf. Saya takut kehilangan jabatan. Semua dimulai dari satu kebohongan kecil yang tak pernah saya sangka akan menjadi bencana sebesar ini. Saya siap menjalani proses hukum, tapi saya mohon agar tidak semua orang yang terlibat ikut diburu. Banyak dari mereka hanya menjalankan perintah. Namun, surat itu justru menambah amarah publik. Apakah hanya karena menjalankan perintah seseorang boleh berbohong kepada negara? Di Solo, masyarakat membuat aksi damai. Mereka berbaris di alun-alun dengan mengenakan kemeja putih dan membawa spanduk bertuliskan, "Kami lulus jujur, bukan karena koneksi." Kebenaran tidak butuh jabatan. Di depan layar televisi, seorang ibu tua di pinggiran kota Yogyakarta menatap sunyi. Ia mengenang anaknya yang dulu gagal lolos CPNS karena kalah saing dengan orang dalam. Bibirnya bergetar. Mungkin, dulu lawannya pakai ijazah palsu. Dinding kepercayaan rakyat terhadap lembaga pendidikan dan pemerintahan mulai retak. Dan dari celah-celahnya, muncul tuntutan besar. Reformasi total terhadap sistem verifikasi akademik. Namun, masih ada satu babak lagi yang belum selesai. Satu dokumen misterius, yang konon jadi kunci dari seluruh kebohongan ini, masih belum ditemukan. Di sebuah ruangan sunyi di lantai bawah gedung fakultas lama, tempat arsip-arsip tua tersimpan berdebu, 2 orang staf baru sedang memilah dokumen untuk proses digitalisasi. Mereka tidak menyangka akan menemukan sebuah map berwarna merah tua, bertuliskan tangan, dokumen darurat 1998. Salah satu dari mereka membuka map itu. Di dalamnya, terdapat satu salinan transkrip nilai, fotokopi ijazah, dan sebuah surat rekomendasi akademik dengan tanda tangan yang tidak biasa. Tanda tangan itu bukan milik rektor, dekan, atau dosen yang dikenal, melainkan milik seorang dosen tamu dari luar negeri,
yang menurut catatan kampus, bahkan tak pernah mengajar pada tahun tersebut. Lebih mencurigakan lagi, surat itu dibubuhi stempel resmi, tapi cetakan tinta di pinggirannya menunjukkan tanda modifikasi. Dokumen ini dengan cepat dilaporkan kepada tim investigasi Bareskrim yang langsung datang membawa alat pemindai forensik. Setelah diperiksa secara digital, terbukti bahwa stempel itu ditambahkan secara manual, dan nama dosen yang tercantum tidak pernah terdaftar sebagai bagian dari universitas manapun di Indonesia. Dokumen itu tak lain adalah bagian dari paket kelulusan palsu Mulyono, yang kemungkinan besar menjadi cetak biru awal dari praktik pemalsuan ijazah yang kemudian menjalar ke banyak tempat. Dari dokumen itu, ditemukan jejak lebih dari 40 nama yang pernah mendapatkan ijazah serupa dalam kurun waktu 15 tahun terakhir. Nama-nama itu berasal dari berbagai instansi, politikus, pengusaha, ASN, bahkan beberapa tokoh yang dikenal publik sebagai pakar pendidikan. Namun tidak semua dari mereka sadar bahwa ijazah yang mereka dapatkan palsu. Ada yang tertipu, ada pula yang memang sengaja membeli. Dalam sidang terbuka yang akhirnya digelar secara nasional dan disiarkan langsung, Mulyono dihadirkan sebagai saksi utama. Ia duduk di kursi terdakwa dengan kepala tertunduk. Saat hakim bertanya, apakah saudara tahu bahwa tindakan ini telah merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan? Mulyono menjawab lirih, saya tahu, Yang Mulia, dan saya menyesal. Sementara itu, pemerintah mengumumkan langkah besar. Akan dilakukan audit nasional terhadap seluruh ijazah pejabat publik tingkat pusat dan daerah. Sistem verifikasi digital akan diterapkan secara menyeluruh. Dan yang paling mengejutkan, seluruh gelar akademik pejabat yang tidak bisa diverifikasi secara sah, akan dicabut tanpa pandang bulu. Kisah Mulyono menjadi peringatan keras bagi negeri ini. Bahwa sekuat apapun seseorang menyembunyikan kebohongan, jika Allah berkehendak, maka secari kertas kecil bisa menjadi kunci terbukanya semua aib. Di akhir hari, kebenaran tidak butuh koneksi. Ia hanya butuh keberanian, dan satu orang yang berani bersuara, untuk mengatakan, ini tidak benar.